Kalau pandangan yang benar ke depan, harusnya Roy mengerti, tidak bebal. Ya, pertama kita sebenarnya sekarang sedang merasa menang ya. Karena ujung-ujungnya dari sayembara itu dia ingin meminta Mas Gibran itu harus diturunkan. Mahkamah Agung akhirnya mengeluarkan surat edaran alias SEMA yang berisi 3 poin dan salah satunya mengenai kepastian hukum, yakni jika pra-peradilan baru didaftarkan setelah pokok perkara dilimpahkan ke pengadilan, permohonan pra-peradilan tersebut tidak menghalangi pemeriksaan pokok perkara. Dengan keluarkan SEMA Mahkamah Agung tersebut, maka sidang pra-peradilan yang ditempuh Roy Suryo hingga berjilid-jilid tidak menghalangi digelarnya sidang pokok perkara utama yang sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Menyamini terbitnya SEMA Mahkamah Agung, mantan Presiden Joko Widodo mengaku siap hadir dan akan memperlihatkan ijazahnya yang selama ini dituding Roy Suryo dan Dr. Tifa palsu. Karena itu pula, mantan wali kota Solo itu menantang Roy Suryo membuktikan kebenaran di sidang pokok perkara utama. Roy Suryo sendiri dan kuasa hukumnya, seperti diberitakan sudah mengajukan gugatan pra-peradilan kelimanya, meski pra-peradilan keempat masih bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kalau pandangan yang benar ke depan, harusnya Roy mengerti, tidak bebal, perapit lagi. Kenapa? Karena di SEMA nomor 3 tahun 2026 dinyatakan dengan jelas jika ada perapit boleh disidangkan, didaftarkan dulu ya, sidangkan. Tapi ingat, putusan akhirnya tidak dapat diterima. Itu kan logika hukumnya sangat jelas. Untuk apa perapit kalau endingnya ditolak, kalau endingnya tidak diterima? Nah, tapi bagi Roy, yang saya duga ya, saya bisa salah, itu adalah celah hukum yang dia manfaatkan untuk perapit sehingga menunda pokok perkara. Karena dalam klausul KUHAP yang baru, untuk kalau ada perapit, kasus utama atau pokok perkara tidak dapat diadili atau tidak bisa dimajukan ke pengadilan, harus selesaikan dulu perapit. Jadi ada dua kemungkinannya. Kemungkinan Roy tahu diri untuk berhenti, tidak lagi perapit. Kemungkinan kedua, kalau Roy tidak tahu diri, tidak bebal, maksudnya bebal, maka dia akan perapit lagi gitu. Perapit itu sebelum dia diserahkan ke tahap 2. Kemarin saya sudah sampaikan bahwa tujuan perapit itu kan apakah menguji ketersangkaan, tuduhan, terus apa yang menjadi sehingga dia terjerat dalam persoalan hukum. Nah, tentu diuji, dia akan memberikan keterangan dan jawaban apakah dia sudah layak menjadi tersangka. Itulah yang kami lakukan ketika gelar perkara atau perapit. Ketika kita tersangka. Nah, kita tidak melakukan gelar perkara perapit, kita lakukan gelar perkara. Itu sama. Alasan-alasan hukum yang kita sampaikan tentang tersangkanya, tentang tuduhan tadi. Keluarnya surat edaran Mahkamah Agung alias SEMA yang berisi 3 poin mendapat tanggapan positif dari relawan Jokowi. Para barisan pendukung Jokowi menyebut 3 poin dalam surat edaran Mahkamah Agung menjawab kegelisahan publik mengenai sikap Roy Suryo yang lebih memilih mengajukan pra-peradilan ketimbang membuktikan kebenaran di sidang pokok perkara utama. Mengacu dari 3 aturan yang dikeluarkan Mahkamah Agung, kini Roy Suryo tidak dapat lagi berkelit, apalagi menghindar dari sidang pokok perkara utama yang sudah tertunda sekian lama. Bahkan bukan tidak mungkin Roy Suryo akan dihadirkan secara paksa jika sidang pokok perkara utama sudah digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
Dengan dalih apapun, Roy Suryo tidak dapat menghindar, termasuk jika sidang pra-peradilan dan sidang pokok perkara digelar dalam waktu bersamaan. Menyambut keluarnya SEMA, Ketua Umum Gibranisti Taufik Bilfakih percaya kubu Jokowi sudah satu langkah di depan untuk memenangkan perselisihan panjang mengenai tudingan ijazah palsu yang dituduhkan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Lalu bagaimana dengan peluang Roy Suryo? Ya, pertama kita sebenarnya sekarang sedang merasa menang ya sebagai pendukungnya Pak Jokowi, sebagai pendukungnya kewarasan. Kenapa kami merasa menang? Dengan hadirnya surat edaran dari Mahkamah Agung ya yang berkaitan SEMA yang berkaitan dengan menanggapi soal Prapit. Kita sepakati dulu bahwa di SEMA itu kalau Prapit itu dilakukan setelah berkas perkara dipindahkan dari kepolisian ke kejaksaan, maka Prapit itu memang tetap bisa diterima, diproses, di sidang, tapi ujung-ujungnya tidak diterima dalam artian NO atau gugatannya itu tertolak. Nah, yang kedua juga ada penjelasan di Prapit itu bahwa meski kemudian tetap diterima, tapi pokok perkara itu seharusnya tetap dilanjutkan. Dalam artian pokok yang harus disidangkan, masalah utama yang harus disidangkan itu tetap berjalan. Ini adalah kebahagiaan bagi keadilan hukum kita. Kenapa? Mengingat Roy Suryo yang sudah masuk ke jilid 4 Prapit, kemudian Ibu Tifa mencoba masuk kedua. Nah, akhirnya dengan hadirnya SEMA ini membuat mereka yang tadinya mau memanfaatkan celah hukum itu akhirnya terbukti mereka mau tidak mau harus mengikuti proses pokok perkara yang sidang yang harusnya dilakukan. Ini sebenarnya sebuah kemenangan sebenarnya bagi Pak Jokowi. Kenapa? Karena Pak Jokowi sendiri berharap proses persidangan dengan pokok perkara yang paling utama itu harus segera dilakukan, sebentar lagi akan dimulai. Karena Pak Jokowi sudah mau mempercepat memperlihatkan ijazah beliau nih. Kemarin-kemarin kan dituntut kenapa nggak diperlihatkan saya apa saja ke media sosial, ke publik. Itu kan kayak anak-anak gitu ya, kayak anak-anak SD atau anak-anak yang didikte. Ya beliau nggak mau lah, beliau mau ada forum hukum sehingga itu dengan adanya pokok perkara yang disidangkan maka itu akan menjadi kesempatan buat Pak Jokowi. Artinya Roy Suryo, Tifa tidak bisa lagi memanfaatkan Prapit-Prapit yang berjilid-jilid itu untuk menunda bagaimana kemudian proses persidangan yang seharusnya mereka gelar di mana Pak Jokowi akan hadir. Itu yang sebenarnya kita merasa alhamdulillah nih. Setelah ijazah Jokowi, kini giliran ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka yang menjadi sasaran. Kali ini yang meragukan ijazah Gibran ialah pakar hukum tata negara, Denny Indrayana. Melalui media sosial pribadinya, Denny menggelar sayembara 100 juta bagi siapa saja yang bisa menunjukkan ijazah Gibran. Dan hanya dalam 2 minggu, sayembara ijazah Gibran bertambah dari 100 juta menjadi 1 miliar. Menanggapi sayembara yang diinisiasi oleh Denny Indrayana, praktisi hukum Elida Neti menuding adanya sokongan dana dari orang besar. Berangkat dari rasa kecewanya terhadap Denny, Elida Neti menantang seniornya itu untuk membuktikan sayembara yang dicanangkannya dan berjanji akan memberikan uang senilai 1 miliar jika Denny dapat membuktikan tudingannya mengenai ijazah Gibran. Elida Neti tidak main-main dengan tantangannya, bahkan Elida Neti siap menjual apa saja, termasuk rumah dan mobilnya demi tantangannya untuk Denny Indrayana. Lantas, apa yang membuat Elida Neti begitu yakin jika ijazah Gibran asli dan tidak perlu diragukan? Jadi begini, dalam hal ini, jujur ya, ini kesannya ada kepentingan, entah siapa bohir, siapa menunggangi, terus ada tim sorak yang tidak tahu apa-apa, kemudian sekarang udah terpojok, nggak tahu langkah apa, buat berita baru. Siapa yang menggiring persoalan ini? Ada muncul lagi tokoh lawyer senior yang kita hormati selama ini, tapi dia pernah tersangka, dia sudah berada di luar negeri, muncul untuk ibarat kata yang tadinya dia udah di dekat sampah, ada lalar, dia kasih semprot, dia up lagi, ya, dia up lagi, dia buat sayembara. Sekali lagi saya minta maaf. Saya ilustrasikan sah tidak sahnya ijazah Gibran, ijazah Pak Jokowi, kepentingan kalian apa? Apa yang dirugikan?
siapa yang dirugikan? Ilustrasi saya, jika saya melihat kalian selingkuh, ada hak saya nggak untuk membeberkan bahwa kalian selingkuh? Kan tidak, nggak boleh. Sama dengan itu. Namun karena dia sudah melakukan sayembara, apakah ini boleh secara hukum? Sayembara yang menjas orang, sayembara yang merendahkan orang. Kalau ini diperbolehkan, saya buat sayembara 1 miliar untuk Indrayana kalau bisa membuktikan apa yang Anda maksud. Saya tantang Anda. Untuk ini saya minta kepada Pak Indrayana yang terhormat, Anda senior, ya. Saya jauh di bawah Anda. Tapi jika etika Anda membongkar aib orang, sekalipun orang itu punya aib, Anda tidak ada apa-apanya, berarti Anda lebih bejat dari orang yang bongkar aib orang lain. Nah, sekarang Anda tantang, saya juga boleh dong nantang ya. Saya akan jual apa yang ada. Apakah jual mobil atau jual aset? Saya tantang Anda 1 miliar pribadi. Saya kasih waktu Mas Denny, seniorku, tokoh di bangsa ini yang dengan mengabdiri dia menjatuhkan kapasitas dan kapabilitas bangsa sendiri. Saya tantang dia 1 bulan. Ya, jika kalian bisa membuktikan dengan apa yang kalian maksud, dalilkan, saya bayar sebanyak tantangan itu. Senada dengan Elida Neti yang mulai lunak, praktisi hukum senior Egy Sujana memperingatkan para penantang Jokowi untuk tidak mengumbar ketidakadilan hanya karena membenci seseorang yang berbeda haluan politik. Pernyataan itu disampaikan untuk merespons sayembara ijazah SMA Gibran yang belakangan ini menuai sorotan publik. Egy yang dulu galak, bahkan sempat menjadi kuasa hukum para penuding ijazah Jokowi palsu, kini tidak terlihat lagi aumannya. Banyak pihak yang menuduhnya sudah berpindah haluan dari seteru Jokowi, sekarang menjadi pendukung Jokowi. Itu sebenarnya dia udah tahu, maka dia berani taruhan sekian miliar-miliar karena memang nggak ada gitu loh. Sekarang sayembara itu saya balik, boleh nggak? Denny, buktikan ada nggak ijazah SMA Gibran? Kalau ada, saya kasih 1 miliar. Nah, kan sama juga begitu jadinya. Jadi janganlah kita ini karena kebencian kepada sesuatu atau seseorang membuat kita berlaku tidak adil. Ya, kalau mengerti peraturan PKPU ya, peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 di pasal 18 ada huruf M ya kalau tidak salah, itu ada perbedaan yang sangat jelas. Ijazah yang dimiliki oleh seseorang berasal dari Indonesia atau berkategori SMA dan sederajat dan atau sederajat ya, itu harus memperlihatkan ya keaslian dan lain sebagainya. Tapi kalau lulusan luar negeri itu tidak diwajibkan untuk itu, asal ada lulusan perguruan tinggi. Dia nggak sebut S1 tapi perguruan tinggi, jadi bisa S2, S3. Nah, jadi kalau Denny sangat memperhatikan ketentuan ini, tentu tidak relevan sayembara itu. Untuk apa? Karena itu memang undang-undang membolehkan kok. Jadi dipastikan secara ilmu hukum, bukan dukun. Nggak ada ijazah SMA-nya Gibran, nggak ada. Kenapa nggak ada? Ya karena nggak sekolah di sini. Saya tidak ada kepentingannya sama Gibran, ya. Saya nggak pernah kenal sama dia. Saya tahu bapaknya aja ya. Tapi nggak ada hubungan apa-apa. Cuma saya bicara objektivitas ilmu. Ilmu itu tidak boleh memihak. Ilmu itu sesuai dengan objeknya. Nah kalau kita bahas ini, ada peraturan yang membolehkan, ya untuk apa sayembara? Kan udah tahu memang nggak ada. Mengenai sayembara ijazah Gibran berhadiah 1 miliar yang belakangan sedang ramai menjadi perbincangan, Ketua Umum Gibranisti akhirnya mengungkap
jika ijazah SMA Gibran merupakan penyetaraan lantaran ijazah sekolah luar negeri. Dari pernyataan itu akhirnya terjawab mengapa seorang Denny Indrayana berani membuat sayembara berhadiah 1 miliar jika ada yang bisa menunjukkan ijazah SMA Gibran. Dari soal ijazah yang dianggap bermasalah, pernyataan Indrayana yang menyebut KPU dan Mahkamah Konstitusi memberi karpet merah pada Gibran dengan aturan barunya mendapat bantahan keras dari Taufik Bilfaqih. Lantas, apa kata Taufik mengenai tuduhan tersebut? Tapi pertanyaannya begini, apa sih yang dipersoalkan dengan masalah kampusnya atau masalah akademiknya Mas Gibran? Apakah yang dipersoalkan SK penyetaraan yang mereka problemkan, ya kan, yang dipakai untuk Mas Gibran jadi wali kota Solo? Ingat ya, SK penyetaraan Mas Gibran dipakai untuk wali kota Solo, bukan dipakai untuk pemilihan presiden atau wakil presiden kemarin. Jadi pemilu 2024 Mas Gibran tidak pakai SK penyetaraan. Kan gitu. Tapi apa yang dia pakai? Yang dia pakai adalah ijazah S1. Nah, Denny kemudian mengemukakan pendapat, bukankah undang-undang pemilu mengisyaratkan bahwa yang namanya ijazah calon presiden dan wakil presiden wajib dari SMA? Benar, tapi jangan lupa dalam pemilu selain Undang-Undang 7 ada namanya peraturan KPU. Ya, peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 mengisyaratkan alumni SMA luar negeri tidak perlu membawa ijazah, salinan fotokopi atau apapun, bahkan termasuk SK penyetaraannya. Yang penting dia lulus perguruan tinggi dan membuktikan SK penyetaraan dari luar negeri kalau dia lulusan luar negeri, ya S1 atau S2. Nah, jadi Gibran dan juga Prabowo tidak pakai SK penyetaraan. Kenapa? Karena Gibran dan Prabowo adalah alumni SMA dalam luar negeri. Yang mereka bawa apa? Ijazah S1. Pak Prabowo dari Akademi Militer, Pak Gibran dari MDIS. Itu sah. Kan gitu. Jadi Denny Indrayana itu cuma mau menyesatkan publik menurut saya. Ya kan? Jadi ini makin menegaskan bahwa Mas Wapres sebenarnya sedari awal tidak memenuhi syarat umur, tidak memenuhi syarat pendidikan. Hanya dengan mengubah melalui putusan MK dan mengubah peraturan KPU, maka kemudian beliau bisa seolah-olah memenuhi syarat. Mas Wapres, sekali lagi saya ketuk hati, Mas Wapres berkenan untuk berhenti dan mengundurkan diri tanpa harus melalui proses impeachment di DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR yang waktunya lama dan berpotensi menimbulkan instabilitas politik dan ekonomi. Mudah-mudahan demi bangsa dan negara, Mas Wapres berkenan dan berbesar hati untuk mundur. Usulan saya agar Mas Wapres Gibran berhenti atau mengundurkan diri mendapat respon dari banyak kalangan. Karena ujung-ujungnya dari sayembara itu dia ingin meminta Mas Gibran itu harus diturunkan atau di-impeachment, dimakzulkan atau mengundurkan diri. Ya nggak bisa. Karena apa coba? Problemnya gara-gara apa? Gara-gara SK penyetaraan atau gara-gara syarat capres? Syarat capresnya itu memenuhi syarat. Kenapa? Karena ada peraturan KPU yang membolehkan alumni luar negeri tidak perlu membawa ijazah. Kecuali ijazah SMA, yang boleh adalah silakan membawa ijazah perguruan tingginya. Itu ya, peraturan KPU dibuat kepada mereka yang alumni SMA luar negeri tidak perlu bawa ijazah, itu bukan karena Prabowo dan Gibran, itu karena KPU menyadari di Indonesia proses penyetaraan SMA dari luar negeri ke dalam negeri itu biasanya punya polemik, ada konfliknya, ada masalahnya. Misalnya ada orang lulus SMA 2 tahun di Singapura, kemudian dia langsung S1, kemudian dia langsung S2. Datang ke Indonesia, dia mau jadi pejabat publik, mau jadi presiden. Ya, karena dia punya SMA cuma 2 tahun di Singapura, mau tidak mau sekolah lagi di sini 1 tahun atau paket C. Ini kan ketimpangan, sementara udah mau nyalon, ngapain lagi mau pakai kemudian ijazah penyetaraan atau mau sekolah lagi. Ini orang sudah PhD kok dari luar negeri, udah dari Jepang, dari Yamaguchi Jepang, dia PhD, doktor. Datang ke Indonesia, ternyata nggak bisa nyalon karena ijazah SMA-nya juga dari luar negeri. Nah, sementara dia kuliah atau sekolah cuma 2 tahun, sementara di sini 3 tahun.
Nah, banyak yang kemudian punya masalah dari sisi ini. Akhirnya KPU menyelamatkan. Jangan hanya karena masalah ijazah KTBLC sepele seperti ini, orang yang sudah lulusan luar negeri S1, S2 datang ke Indonesia nggak bisa nyalon. Kenapa? Karena nggak punya ijazah penyetaraan atau nggak punya ijazah SMA dalam negeri. Itu nggak boleh begitu. Itu mengambil hak konstitusional orang. Nah, hak konstitusional ini kan diatur dalam Undang-Undang Dasar. Dari dulu saya selalu katakan, Pak Jokowi itu ada sasaran antara. Sasaran utamanya itu adalah bagaimana mengganggu pemerintahan Prabowo Gibran dan bagaimana bisa memakzulkan Mas Wapres. Pasti kita pengen tekan ekspresi, mengedepankan estetika. jelas tadi mendengarkan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.